Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Hani Fitriana dengan NIM 21103040214 akan mempresentasikan tugas makalah dari mata kuliah Pengantar Studi Islam yang diampu oleh Ibu Siti Jaro, SHI MSI, dengan judul Islam dan Isu-Isu Kontemporer, yaitu mengenai Islam dan lingkungan atau ekologi. Langsung ke latar belakang. Latar belakang dari makalah saya yaitu masalah lingkungan hidup merupakan masalah global yang semakin disadari sebagai yang kompleks dan serius yang dihadapi oleh umat manusia di seluruh dunia. Pandangan teologis menganggap bahwa kerusakan ekologi semata-mata sebagai teguran dari Tuhan, menjadi bukti bahwa pendidikan agama Islam selama ini telah gagal dalam mendakwakan kesadaran ekologis kepada masyarakat. Maka dari itu diperlukan adanya upaya pelestarian alam kembali. Islam sebagai rahmatan lil alamin menjadi sebuah tujuan, bukan hanya sekedar moto. Dari tujuan tersebut seharusnya Islam menjadi pelopor bagi pengelolaan alam. Di sini saya akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai teologi lingkungan atau ekologi. Yang kedua mengenai pandangan Islam tentang lingkungan atau ekologi. Yang ketiga pemeliharaan lingkungan atau ekologi dalam Islam. Yang keempat, strategi membangun kesadaran masyarakat. Dan yang terakhir, analisis isu-isu kontemporer lingkungan atau ekologi. Pembahasan yang pertama, teologi lingkungan atau ekologi. Apa makna teologi dan lingkungan? Istilah teologi lebih sering dimaknai sebagai suatu cabang atau bagian dari ilmu agama yang membahas tentang ketuhanan. Terdapat 3 pusat perhatian dalam bahasan ini, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Yang ketiganya merupakan satu kesatuan, hubungan yang tidak saja bersifat fungsional, akan tetapi juga hubungan yang bersifat spiritual. Berikutnya, makna lingkungan atau ekologi. Lingkungan dalam istilah bahasa kita sering disebut lingkungan hidup. Diberi pengertian sebagai sesuatu keadaan atau kondisi alam yang terdiri dari makhluk hidup dan benda-benda tak hidup, yang berada di bumi saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Lingkungan hidup ada manusia dan juga alam. Alam semesta, manusia, dan bumi seisinya merupakan ciptaan Tuhan dan diciptakan dalam keseimbangan, proporsional dan terukur, atau mempunyai ukuran-ukuran baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sesuai dengan Quran Surat Ar-Rod ayat 8, Al-Qamar ayat 49, dan Al-Hijr ayat 19. Alam merupakan sebuah entitas atau realitas empirik yang tidak berdiri sendiri. Alam merupakan tanda kebesaran Tuhan. Lalu bagaimana hubungan manusia dengan alam? Hubungan antara manusia dengan alam telah diatur di dalam Al-Quran dan juga hadis, yaitu seperti 1, hubungan keimanan dan peribadatan, hubungan pemanfaatan yang berkelanjutan, dan juga hubungan pemeliharaan untuk semua makhluk. Dalam hubungan pemeliharaan, manusia merupakan khalifah atau wakil dari Tuhan di muka bumi ini. Manusia bertugas untuk menjaga alam, dan juga Islam mengajarkan untuk memanfaatkan alam secara seimbang dan melarang adanya pemborosan. Pembahasan yang kedua yaitu pandangan Islam tentang lingkungan atau ekologi. Islam merupakan agama yang cinta lingkungan, sebuah prinsip sederhana dan sangat indah yang diberikan Islam, upayanya untuk menumbuhkan rasa cinta pada sekelilingnya yang terdiri dari makhluk hidup dan makhluk mati. Sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam sejatinya telah mengajarkan banyak ajaran baik dalam Al-Quran dan hadis yang menempatkan alam secara terhormat dan mengajarkan pada manusia untuk melestarikannya. Ada pilar syariat dan rambu utama dalam Islam menjaga lingkungan. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan lingkungan. Ajaran atau konsep Islam tentang lingkungan pada dasarnya juga dibangun atas dasar 5 pilar syariah dan 2 rambu utama, yaitu 5 pilar syariah, 1 tauhid, pengesaan Tuhan, dan 2 khilafah atau disebut dengan perwakilan, amanah kepercayaan, adil, istislah atau kemaslahatan, dan 2 rambu utama yaitu halal. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam, dan haram yaitu sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Pembahasan yang ketiga yaitu pemeliharaan lingkungan atau ekologi dalam Islam. Bagaimana urgensi pemeliharaan lingkungan atau ekologi? Urgensi pemeliharaan lingkungan atau ekologi sebagai
sebuah sistem lingkungan harus tetap terjaga keberaturannya, sehingga sistem itu dapat berjalan dengan teratur dan memberikan kemanfaatan bagi seluruh anggota ekosistem. Untuk itu, manusia dituntut untuk berperilaku baik terhadap lingkungan dengan melakukan pemeliharaan, yaitu dengan konsep yang efektif dan efisien. Tindakan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, kesalahan cara pemanfaatan, perusakan atau pencemaran sumber daya alam merupakan pelanggaran terhadap ketentuan takdir Tuhan. Fungsi sosial penciptaan alam menjadi landasan untuk melahirkan atau mengembangkan asas legal perlunya tindakan konservasi, seperti konservasi air, konservasi udara, konservasi tanah, dan lahan, konservasi kepemilikan dan guna lahan, dan juga konservasi tumbuhan dan hewan. Pembahasan yang ketiga yaitu strategi membangun kesadaran masyarakat, yaitu dengan melalui pendidikan Islam. Dengan adanya perkembangan isu-isu kontemporer, penyebarluasan sederet doktrin Islam tentang pelestarian ekologi dapat dilakukan salah satunya melalui pendidikan, yaitu lebih kepada pendidikan agama Islam. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dibutuhkan sebagai alat pembudidayaan perilaku cinta lingkungan. Ada beberapa elemen yang harus dipenuhi, yaitu seperti kurikulum yang bermuatan ekologis, pendidik yang memiliki pengetahuan dan kesadaran ekologis, sumber atau materi yang berwawasan ekologis, metode dan media pembelajaran yang dapat menumbuhkan kesadaran ekologis, dan yang terakhir, evaluasi. Kontrol sosial melalui amar ma'ruf nahi mungkar. Kontrol sosial sebagai cerminan kesadaran sosial dalam masyarakat, seperti halnya pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar, yang merupakan kelebihan dari umat Islam. Sebagai umat manusia, kita harus menumbuhkan akhlak dalam menjaga lingkungan, agar dapat membangun kesadaran kontrol sosial proporsional dan melaksanakan secara konsisten. Melalui undang-undang institusi publik dan hukum Islam, penerapan hukum dan undang-undang yang harus dilaksanakan dengan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar dengan perantara pemerintah. Keberadaan institusi publik dalam catatan peradaban Islam terbukti memiliki saham yang berarti dalam upaya pemeliharaan serta penjagaan lingkungan. Hukum-hukum Islam juga berkaitan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dikembangkan berdasarkan konsep penciptaan alam. Yang kelima yaitu mengenai analisis isu-isu kontemporer lingkungan atau ekologi. Pada Januari 2019, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menetapkan 10 isu-isu strategis lingkungan hidup dari aspek fisik. 3 diantaranya yaitu adanya pencemaran air, banjir, dan juga kerusakan lahan akibat tambang. Padahal Kalimantan Timur akan ditetapkan sebagai ibu kota baru Indonesia. Hal tersebut bisa terjadi karena belum optimalnya implementasi rencana kelola dan perlindungan lingkungan atau keanekaragaman hayati. Juga kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap alam. Bagaimana respon Muslim dalam menghadapi isu-isu kontemporer? Respon Muslim seharusnya dengan mengkaji isu-isu tersebut dengan studi Islam, dengan 3 teori, yaitu teori al-istislah atau kemaslahatan, pendekatan 5 tujuan dasar Islam, maqasid al-syariah, dan sunnah Rasulullah SAW. Ketiga teori tersebut dikaji dengan fikih al-bi'ah. Fikih al-bi'ah merupakan bagian dari persoalan fikih kontemporer yang diorientasikan untuk menyikapi berbagai isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dan memberikan patokan-patokan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi, kesimpulan dari saya, Allah telah menciptakan lingkungan dengan segala elemennya dalam keadaan baik, bersih, seimbang, dan saling melengkapi. Agama Islam dan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan. Sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam menempatkan alam secara terhormat dan mengajarkan pada umat manusia untuk melestarikannya. Manusia memiliki kewajiban untuk mencintai, menyayangi, dan melestarikan alam semesta dan seluruh isinya, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Maka dari itu, kesadaran masyarakat terhadap alam dan sekitarnya perlu dibangun sejak dini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Banyak kurang dan apabila banyak kesalahan dalam presentasi saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.